Bismillah, salatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kita hormati bersama keluarga besar Habib Haidar, Syarifah Musayyana, Syarifah Alifah, dan yang menghormati Wonten Habib Ali bin Yahya, Habib Ali Badil, Habib Ridho Al-Hasani, wonten mbah-mbah kula niki, wonten Mbah Afas, Mbah Syaki, wonten Mbah kula, wonten Mas Zainul, Mas Sofyan sedanten, dan Kiai Fauzin, wonten Mbah Najib, wonten pemain cadangan niki, wonten Mas Edi. Sebelumnya terima kasih sekali atas ralat atau pembenahan dari Habib Ali bin Yahya. Karena memang di Jawa itu biasa musamahah. Kulo niku mboten ngerti nek ada damas jenenge Edi, roh iku sarok. Iku muridé Said Abbas Al-Maliki. Tapi dadine ngoten niku. Nah, tadi saya pastikan bahwa Habib Haidar ini teman dekat sama mbah saya, juga sama abahnya Mbak Akhfas di Habib itu. Jadi dulu itu cerita yang beredar. Semoga ini tidak termasuk akhto sya'i'ah atau al-akhto sya'i'ah. Dulu itu Sayyid Hamzah bin Abdullah bin Umar ini, Sayyid Umar ini gurunya Mbah Mat. Jadi Mbah Mun punya mbah dari ibunya namanya Ahmad bin Su'aib. Itu ngaji sama Sayyid Umar satu. Di antara khas ngajinya itu harus menghafalkan mahfudzah. Beliau hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Sehingga beliau tidak mau baca kitab besar-besar, karena kalau potongan-potongan Mas Edi kon ngapal majmu' itu kan minal mustahilat. Ini mustahilat aklan basar Anda. Jadi terus disuruh ngapalkan kitab-kitab kecil. Dan itu yang dibawa Mbah Ahmad disarang menjadi muhafadzah. Disyarat untuk alim itu harus muhafadzah hafalannya. Tapi sama guru-guru dipakai syarat kenaikan kelas. Tapi saya pastikan bahwa syarat-syarat yang dibaca ini semuanya benar berdasar tulisan versi kita. Kita yang Kiai Jawa juga punya tulisan banyak. Misalnya di sini ditulis Sayyid Haidar bin Hasan bin Sodaqah Dahlan bin Zaini Dahlan bin Ahmad Dahlan sampai Syabdul Qadir Jilani, sampai lewat jalur Sayyid Abdul Al-Mahdi, sampai Hasan Musanna, Hasan Asyuti, dan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bawa manuskrip ini, mungkin jarang yang punya, termasuk mas-mas saya pasti tidak punya ini. Ketika Sayyid ini diantara cucunya, kan kita tahu tadi ya, Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqah, ya, Haidar bin Hasan bin Sodaqah. Tadi dijelaskan beliau bahwa Sodaqah ini punya saudara namanya Ahmad Zaini Dahlan, yang ma'ruf, yang masyhur, yang ngarang mutamimah macam-macam. Ketika Syekh Mahfud At-Turmusi, ada yang baca At-Tarmasi, ini ngaji di Mekah. Sebelum itu ngaji di Basoleh Darat. Itu ngarang kitab Al-Manhalul Amin, Syarah Masailut Ta'lim, yang dulu dikarang Bafadal. Kemudian lebih dikenal dengan istilah Hasyatut Turmusi atau Hasyatat Tarmasi. Dan di antara Sayyid top yang memberi takrib, ya ini orisinal. Di antara Sayyid top yang memberi takrib saat itu adalah Sayyid Sodaqah. Ini ditulis Taqridu Nukhbatil Mudarrisin bil Masjidil Haram wa umdatu ayanihil a'lam al-alama Sayyidi As-Sayyid Abdullah bin Sayyid Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan. Terus saat itu artinya hadil bait ini Baitun Nubuwah, Baitul Ilm, jadi sudah terkenal sekali. Zaman itu beliau ini Sayyid Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan ini kasih kata pengantar kitab Hasyatut Turmusi. Di antara yang beliau katakan tentang memuji Syekh Mahfud At-Turmusi, beliau juga detail sekali ngendikan di kitab ini ya, Muhammad Mahfud bin Marhum Al-Alama Al-Hajj Abdullah bin Marhum Al-Alama Al-Hajj Abdul Manan At-Turmusi Al-Jami. Dan terus cerita-cerita hubungan kita dengan ulama-ulama Haromen. Saya muridnya Mbah Maimun. Mbah Maimun punya mbah juga sekaligus turunan namanya Ahmad bin Su'aib. Itu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Dan di kitab-kitab sanad Sayyid Abi Bakar Sato ini paling kecil. Kecilnya ngaji sama Sayyid Umar Sato.
Di tengahnya yang terkenal ada Sayyid Utsman. Dulu di era itu yang diantaranya ngaji itu Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Terus ini cerita-cerita tentang betapa Benana wa Benawi itu adalah lakoh yang luar biasa. Di zaman Syekh Mahfud At-Turmusi ngarang kitab itu diantara yang ngasih takrib, ngasih komentar ini Amit ini Sayyid Abdullah bin Sodaqoh bin Sayyid Zaini Dahlan. Ini di kitab Hasyiatut Turmusi di juz 7. Jadi ketika di akhir juz diterangkan takridat dari beberapa ulama daripada Sadatinal Hasaniyin, yaitu Sayyid Abdullah bin Sodaqoh bin Zaini Dahlan. Di antara pujian beliau, karena beliau baca betul kitab Hasyiatut Turmusi, inna hadza lahu ta'lif alladzi yaftakiru bil amilun. Beliau menulis limiti hadza falyamalil amilun. Fajazallahu mu'allifaha al-jaza al-hasan bi fadlihi wa judi wa matta'al muslimina bi baqaihi wa judi. Jadi ini menunjukkan ketika beliau menulis itu masih sugeng. Dan kita tahu Syekh Mahfud At-Turmusi ini adalah gurunya Mbah Hasyim. Jadi memang benar dikatakan Habib Ali kalau cerita Mbah Hasyim ngaji Syekh Ahmad Zaini Dahlan mah nggak mungkin, karena Mbah Hasyim ngaji sama Syekh Mahfud. Syekh Mahfud baru ngaji sama Sayyid Abi Bakar Syato. Sayyid Abi Bakar Syato baru ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Memang secara tokoh itu enggak mungkin. Tapi ada beberapa catatan memang kalau Syekhona Khalil, Mbah Soleh Darat dan keluarga besar Kudus Damaran itu memang domenani Sayyid Ahmad Zaini Dahlan karena tokohnya memang di atas Mbah Hasyim Asy'ari. Saya pernah meneliti bahwa Hinatu via Syekh Nawawi Banten itu Syekh Mahfud At-Turmusi sekitar umur 29 tahun. Karena Syekh Mahfud ini dulu ngaji di Mbah Soleh Darat umur 9 tahun sampai 14 tahun. Terus pertama mulazamah Syekh Abi Bakar Syato itu umur 15 tahun. Lazamahu muddata asyri sinin. Beliau ngaji sekitar 10 tahun. Ditinggal wafat oleh Syekh Abi Bakar Syato itu ketika beliau umur sekitar 25 tahun. Dan ketika beliau ngarang kitab ini, di antara teman beliau dan juga sekaligus mitra diskusinya adalah Sayyid Abdullah bin Sodaqoh bin Zaini Dahlan. Kemudian memberi kata pengantar ini, di antaranya mensifati Sohibul Afam Ad-Daqiqah wal Ma'ani Al-Adba Ar-Raqiqah Al-Murtafi ala Ru'usi Fudola'il Asri. Dan kita tahu Mbah Mahfud ini punya beberapa murid, diantaranya adalah mbahnya Mbah Akhfas ini, Mbah Ridhowi, juga Mbah Maksum, juga Mbah Sidik Jember, juga beberapa masyayikh di Indonesia. Ini yang agak serius tentang manaqib, supaya kita tahu bahwa inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Nah, yang penting dari sanad itu adalah profesionalitas. Sebab itu pulau cenderung cerita itu paling seneng cerita wali, cirati kepenak. Jadi dulu itu terkenal cerita ini yang paling terkenal di Jawa Timur. Ada santri itu gobloknya ada ketulungan. Jadi khidmah kiai itu, kiai ini ngopi, kena kopi, menolak kiai ini rokok, boleh anak asbak, pokoknya khidmah. Suatu saat dia itu mati, ya mati betul. Ketika ditanya sama Mungkar Nakir marroh buka, malaikatnya ditertawain. Malaikat kamu itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Ini nggak pernah ngaji, hanya hikmah. Nah yang pinter siapa? Itu yang di atas, maksudnya kiainya. Jadi malaikat dianggap nggak profesional, wong bodoh kok tahu. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan. Jadi kalau malaikatnya baik ya di ACC, kalau enggak ditaburi. Jadi malaikat itu juga harus dimengertikan. Di mana-mana tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang. Akhirnya terus karena kiainya ini kasyuf, Pak Kiai, kata santri Anda ini, santri jenengan ini disuruh tanya orang pinter, yang pinter jenengan yang jawab, ya mesti jawab. Dijawab marah buka Allah gini. Singkat cerita terus kiainya agak-agak marah, cung goblok mulai mondok nanti mati. Nah ini cerita ini guyon tapi penting. Karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau amal kita tidak cukup, amal pidato itu sama ini, rawan masalah.
tahlil nangis sebenarnya di depan umum. Ngomong rapati iso nangis. Ngaji semangat ora didelok wong ini. Ngaji ning omah ngontak ngantuk. Enggak meyakinkan. Amal kita semua ini tidak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Rasulullah ini supaya Nabi itu tidak capek-capek. Ini harus didelegasikan ke kiai-kiai karena banyak kiai yang mengatakan saya itu tidak yakin bisa nyafaati. Di bang Nabi repot-repot moro mriki kan ya mendingan di pasrah-pasrah wong kene lah. Ya ada kiai yang cara berpikir. Tapi itu bukan guyon, memang secara sanad seperti itu. Masyhur di kitab Syafa'ah. Di kitab Syafa'ah itu ketika Allah memanggil semua nabi dan ada kursi di surga, hanya nabi yang nggak masuk. Itu bisa dilihat di kitabnya Zaid Muhammad Mafahim Yajibu An-Soha. Ketika Allah tanya, mana Habibi Muhammad? Beliau tidak mau masuk, kata nabi-nabi yang lain. Kenapa tidak mau masuk? Hasil terus nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau masuk? Semua nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang semua saya nggak jelas-jelas ini nanti nggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wong pinter itu penting. Jadi wong pinter penting, sing goblok ben tetep goblok. Nggak usah memaksakan apa. Pinter. Selain angel ya sekitar era sopan. Kalau ada baca santri, konco, yang ngaji sami-sami tembak. Lu goblok ya kan? Maka tak boleh kenapa kayak goblok. Sungkan, nyanyi Mbah Mun. Saya tuh pernah dinasehati itu paling saya kenang. Gus, nak soleh udah nemen-nemen. Kenapa? Mari kok swargane ambek Mbah Mun sungkan, gak enak. Apa beda widadari sungkan, apa pacaran widadari. Soleh pas-pasan, kok awraku. Kok masuk akal. Murah enak, sampai disobano. Swarga awur bambu, sampai metingkrang sungkan. Terus monggo ke soleh pas-pasan mawon, gitu. Tapi risikonya pas-pasan, nak kuotanya ra cukup nerokok. Risiko kuotanya pas-pasan risikonya ini. Terus Rasulullah itu milik semuanya. Yang sering nangis bagi pangeran di ibadah, yang sering guyu di ibadah. Sampai kalau ada riwayat dan ini saya kini benar di Ihya ada, di Hilyatul Auliya ada. Inna min khiyari ummati fi ma nabba'anil malalu la'ala qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah. Somben umatku pilihan-pilihan sing nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin rahmati Allah ku jembar. Potongan ngeten iki ben nak diajari nangis terus frustasi. Mergo kombinasi nangis kritik, nangis damuk, nangis tanpa masa Pak wis kon guyu mawon kersane rido mek kodok. Terus masyhur dua nabi yang debat itu masyhur, yaitu Yahya dan Isa. Yang satu sering merengut mikir akhirat, digojlok sama yang sering guyu. Mali aroka abisan ka'anna katab natung rahmatillah. Kowe kok merengut kaya ora ono rahmate pangeran. Kowe guyu bareng. Terus sing sitok gojlok mali aroka dohikan ka'anna katak manu makrillah. Kowe guyu kaya ora ono agap bae. Lah alhamdulillah mate nabi niku mun saged sedan terbit. Guyu ge sakit, nangis ge sakit. Berarti yo niru Nabi Yahya, niru Nabi Isa. Cuma kok orang perkara itu perkara jagone menang. Arab Saudi menang guyu kabeh. Bareng saiki kalah terus nangis kabeh. Lah nek guyune wong saleh-saleh kados kula krana wedi pangeran. Mas guyu mergo wedi pangeran. Kula niku isin didelok pangeran ku nangis, wong dikek rahmat akeh kok ijek. Oleh syukur ku kapan? Terus guyu itu sakit ke ilmu. Terus ini cerita-cerita sanad di antara kula aturaken Habib Ridho Habib Ali supados ngertos bilih Al-Mudawwan yang dibukukan bahwa Habib Sotaqoini Al-Hasani itu di kitabnya Syekh Mahfud napa? At-Turmusi. Beliau itu begitu bangganya dan di antara beliau yang beliau banggakan saya ngarang kitab ini ditakrit beberapa sadat, beberapa apa itu beliau ngendikan Sulalatun Nubuwah, di antaranya ada Sayyid Abdullah bin Sodaqoh bin Zaini. Kayak apa kita bangga, seneng. Misalnya saya muridnya Mbah Mun tentu ngaji sama Pak Karim, juga ngaji sama beberapa gurunya termasuk abahnya sendiri Mbah Zubair dulu ngaji di Mekah, termasuk ketemu Syekh Hasan Masyad, ketemu macam-macam lah.
ketemu Syekh Said Al-Yamani, ketemu macam-macam, dan semuanya sampai ke Sayyid Ahmad Zaini yang tadi diterangkan saudaranya Syekh Sodako, Sayyid Sodako. Tapi memang menyangkut tasamuh nama itu memang di Jawa umumnya meskipun kiai yang tahu itu biasanya tasamuh. Karena kalau ada orang mirip itu dipanggil mbahnya. Dulu saya ngaji di Sarang, saya ini punya mbah namanya Ki Sidik. Beberapa kiai manggil saya juga Sidik. Ketika saya mulai hafal Quran, beberapa kiai mulai manggil nama saya Nur Salim, karena bapak saya itu Kiai Nur Salim terkenal hafal Quran. Yang saya tidak mau itu dipanggil Edi. Itu naudzubillah min dzalik. Ma'adzallah. Jadi memang tasamuh ini semoga dimaklumi ya. Karena memang seperti Gus Idror ketika ngaji di Sayyid Ahmad juga dipanggil Maimun Sohir. Tapi saya yakin pembenaran Habib Ali tadi memang kita butuhkan, memang benar-benar kita terima kasih karena memang harus ada bedanya adat Jawa dan Arab. Kalau di Arab memang Ahmad itu nama bin Zaini Dahlan, kalau di Jawa itu Ahmad itu nama tambahan. Jadi satu orang, saya namanya Ahmad Bahudin ya satu orang. Kalau di Arab Ahmad cukup, Muhammad cukup. Makanya kalau di adat Habib orang Jawa itu bingung, Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Ali, kata Muhammad bin Muhammad sampai beberapa kali. Makanya dulu kalau di Israel ini kalau ada orang namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, kamu mempermainkan saya karena jenengmu itu bolak-balik. Padahal memang di beberapa adat begitu. Imam Ghazali berapa kali kata Muhammad itu? Muhammad bin Muhammad sampai 3 kali. Nah, Habib yang kita kenal misalnya Ali bin Husain yang Said Ali Zainal Abidin. Karena setelah itu punya anak namanya Muhammad Bakir. Sebenarnya hanya Muhammad saja, Bakir itu gelar. Di An-Nahu Baqarul Ilm, kan namanya Muhammad bin Jawa. Ali bin Husain. Setelah itu ya bin Ali Fatimah Zahra. Jadi memang semoga dimaafkan salah kiai ini. Sebagian memang salah karena memang benar-benar salah. Sebagian salah karena tasamu. Sebagian salah dari wong akeh berdamu bojo wis bingung. Salah itu macam-macam. Orang profesor kiai berdamu bojo wis bingung. Makanya kalau pertama jadi kiai itu muji kiai top itu bukan karena alimnya, kalau sudah tua-tua itu. Wong radi duwe, jamu ibu cu, utang jatuh tempo kok ijek mulang itu top. Kalau alim itu sudah biasa, bisa dipelajari. Tapi dalam kondisi seperti itu masih bisa ngajar itu biasa. Akhirnya mulai jurumnya gak ada takrir. Khutbah Sakban sing diwaca Muharram. Karena memang di rumah penuh masalah. Terus khutbah mboten madhep ngalor mun sae lah pokoknya. Pun bingung. Tapi Allah Ta'ala nggih maklumi tiyang bingung. Wonten tiyang tobat. Niku hadis sahih, mboten hadis sahih. Wonten tiyang tobat, bareng ditampa Allah akhire mlebu swarga. Iku lek muni Allahumma anta abdi. Pengiran Allahumma anta anak rabbuku anta. Terus jawe kanjeng Nabi akhto amin min syiddatil farah, sampai saking senenge iku dekne salah ning ngarepe pengiran. Salah. Musa pengiran rusak. Wow, dan wong jamu yo repot. Wong penuh musibah ya repot. Pemenang pun rai-rai konflik sama Sedi. Wow, mau perjanjian kalian Mas Nur. Niku Sarifah Zayan, kalau mau matur Mas Nur. Kalau ini kan pemain inti. Kalau pengen dicadang mau, ini kan butuh debutan sing butuh panggung kan ini butuh sampah. Terus tahun ngajeng sakit di dan ngisi. Mungkin hadiri di menit nalillah wa jalal. Nah, ini yang diceritakan Habib Ali tadi, Masya Allah. Memang ini bisa bacakan biar dapat berkata Habib Haidar. Ini tulisan orisinil Habib Haidar bin Hasan bin Sodako bin Zaini Dahlan. Ayyuhal qari as'adakumullah. Ini apa? Kata pengantar beliau ketika nulis manaqibnya Sayyid Hamzah Sator. Laqad alqaitu manaqibat Sayyid Hamzah Sator mau miraron binasabati yaumi wafati fi jama'atin azimah minan nas. Waqad sa'alani katsirun min talabati wa istiqailin ulama aku barisalatan fi manaqibi rahimahullah wa tuba umarrotan bata ukhra yakuna wa kubatan uswatan syubhanil yaum. Fa waqa fi qalbi luzum ijabati hadha su'al hasba taqati. Wa ini taraftu bi annatil karisalah lam tusaf bil kamal wa lam tuwafi bi jami'i manaqibi Sayyid Hamzah Sator wa fi shalih al-karimah. Walam takirro uyunun nadirina ilaiha likillati bidu'ati, atau walam tukirro uyunan nadirina ilaiha likillati bidu'ati.
Intinya itu dengan bahasa Arab seperti ini betapa kita membayangkan kealiman Sayyid Haidar. Beliau pakai lugatul fusha, beliau begitu fasih. Dan keluarga kami kenal sekali sama Habib Haidar karena Sayyid Hamzah Sato itu teman akrabnya buyut saya namanya Mbah Rahman. Akrab sekali sama Sayyid Hamzah. Bikin masjid kemana-mana. Dan Sayyid Mbah Rahman ini termasuk donaturnya Sayyid Hamzah ketika bangun masjid. Jadi makanya saya ini ketika Syarifah Muzayana ke rumah saya, terus ada Syarifah Hanifah juga, pernah juga didolani siapa Mas Farid yang dari Ngawi. Saya senang sekali karena memang muamalah, muasyarah dan apalah silaturahim semuanya ini sudah tersambung. Dan ini yang mudawwan, ini tulisannya Mbah Maimun tentang Sayyid Hamzah Sato, dan diantara yang disisipkan dipakai adalah takribnya Sayyid Haidar. Yang paling menyenangkan ini apa? Di kitabnya At-Turmusi ini, di antara kebanggaan Syekh Mahfud At-Turmusi adalah kitabnya ditakrib oleh Sayyid Abdullah bin Soto. Ini kan luar biasa. Ya. Ini luar biasa, ada silsilah keilmuan. Ya saulan ada silsilah apa? Keilmuan, dan kita tahu inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna apa? Dan di antara akhdul ilmi adalah wujud syafaat Rasulullah. Menunjukkan syafaat di ahli kabair min umat. Mengapa hadis gampang-gampang? Nano hadis yang angel-angel syarat untuk syafaat kudu ngene-ngene ngapal sing iku mawon. Syafaat di ahli kabair minuman. Ampun tafsir ahli kabeh sing ahli dosa gede sing bulet-bulet konten nomor kersane mboten mempersangkakan siapapun napa. Di ahli kabair kanggo wong sing bulet-bulet. Nak kanggo nyuwun sewu nuduh orang melakukan fahisan rapi suudon mboten apik. Pokoke itu Mak. Kula nak manane nggih ngoten sak nang ngaji. Syafaati kuwi ahli kabair kuwi wong sing bulet-bulet. Mboten dosa gede Gus, seneng ampuk anggap wong liya dosa. Aku biasa khusnudan kok biasa suudan. Nah kabar mana nih kan dosa gede. Jar kowe jar aku ora wong bulet-bulet. Terus ada kitab Al-Muwafaqat namanya. Itu kalau ngelam Rasulullah SAW itu di antara pujiannya adalah disebut Ja'a bimillatin hanifiyah. Nabi ini membawa millah hanifiyah. Dan di antara beliau nyifati itu agama ini, hadhil millah, terus taku duhum jami'an terus sampai memuji, dan hadhil millah ini menguntungkan muti'an wa asiyah. Orang yang taat ya diuntungkan hadhil millah, yaitu surga biwairin apa? Isab. Yang wa asyian juga diuntungkan hadhil millah, karena yang asyian pun sama Rasulullah dingendikani syafaat li ahli kabair min umat. Bahkan Allah diambak ngendikan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu rahmatillah. Jadi yang ahlul ta'ah ya difasilitasi, bahkan ahlul isyan pun difasilitasi sama. Yo soal perilaku ya nek iso aja salah. Tapi ora usah dilarang ya wis salah, ora usah dikon ya wis salah. Makanya agama ini senang ada riwayat-riwayat kullu bani Adam misalnya khata'un wa khairul khata'in napa at-tawwab. Agama ini fasilitasi semua mutian was. Terus difasilitasi lagi orang-orang yang fahiman wa hobiyah. Wong sing cerdas lan sing goblok. Sing goblok wis sing cerdas ora kula nggih sami. Syabul Qadir fil jannah. Mergo wali sultanul ulama. Mengke pengumuman kedua sampean tadi. Wa man ahabbahu ya fil jannah. Sampean mau urung ngaco tok. Kula Gusti kula. Kok modal wa man ahabbahu ya taqalal. Wau mangke kemana ke Sidoarjo Said Ridho. Sing tau teko ning madrasah ku pisan tok. Ora usah sering seko pisan lho bisa. Wis kok rahmate pangeran. Padahal kene mana ipan ra ketok. Wong manjen ora teko rugi ra entuk pitik tapi. Soal niate ku sama masing-masing. Tapi sing penting niku bukti mahabbah ning Syabul Qadir napa? Jilani. Mulane kula suwun sakwise niki nak manakipan eling Syabul Qadir wong alim. Aja eling bentuk pitike, paham nggih? Iki kersane ditobati pangeran. Nggih ngoten mawon mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.